Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Syahidah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas analisis kasus dan etika akuntansi dalam peranan perusahaan. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring. Di kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Rona Mauli telah mengizinkan kami untuk presentasi. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Di sebelah kiri yaitu ada Magdalena Lady Faransa, Dinda Syaidah, dan Anggun Nurmalasari. Yang pertama, kita sambut dengan kata pengantar. Tiada kalimat yang pantas kami ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga makalah akuntansi karakteristik dan peranan akuntansi dalam perusahaan, etika bisnis, dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis, profesi akuntan, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengaitkannya dalam praktik akuntansi. Makalah ini kami beri judul Analisis Kasus dan Etika Akuntansi dalam Peranan Perusahaan. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. 1. Pengertian karakteristik dan peranan akuntansi dalam perusahaan. 2. Pengertian etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 3. Pengertian profesi akuntan. 4. Apa itu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi. 5. Apa saja prinsip akuntansi yang diterima secara umum? Karakteristik akuntansi dan peranan akuntansi dalam perusahaan. Dalam akuntansi terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Antara lain, akuntansi berkaitan dengan pencatatan dan pengukuran transaksi keuangan perusahaan. Ada 6 karakteristik informasi akuntansi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada relevansi. Relevansi mengacu pada seberapa membantu informasi akuntansi untuk proses pengambilan keputusan. Nah, kualitas informasi akuntansi menjadi relevan jika memenuhi unsur predictive value dan confirmatory value, yang dimana informasi akuntansi akan menjadi relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa masa depan. Hal ini penting dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang kedua, dapat diuji atau reliabilitas. Reliabilitas juga dikenal sebagai kendala. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi unsur lengkap. Laporan keuangan tidak boleh mengecualikan transaksi apapun dan semua informasi yang penting tersaji sesuai kriteria penyajian secara wajar. Yang kedua, netral. Informasi laporan keuangan tidak boleh dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, dapat diverifikasi atau verifiability. Laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode-metode yang sama dan dapat diuji. Sebagai contoh, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dianggap dapat diverifikasi jika dua akuntan independen, misalnya akuntan publik atau auditor, dapat menyimpulkan berdasarkan verifikasi mereka bahwa transaksi dan keadaan yang terjadi terrefleksi secara adil. Poin yang keempat, ketepatan waktu atau timeless. Ketepatan waktu atau timeless adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyajikan informasi akuntansi tidak tepat waktu menjadikan informasi yang kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk informasi akuntansi karena bersaing dengan informasi lainnya. Sebagai contoh, jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangannya lebih dari setahun setelah periode akunting,
pengguna laporan keuangan akan kesulitan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan saat ini. Poin yang kelima, dapat dipahami atau understand viability. Understand viability adalah sejauh mana informasi yang ada dapat dipahami. Saat ini laporan tahunan perusahaan biasanya berisi lebih dari 100 halaman dengan kualitas informasi menyeluruh. Informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna harus ada dalam laporan keuangan tersebut. Bagi perusahaan yang berkinerja buruk, adalah hal yang biasa menggunakan banyak istilah dan kalimat yang sulit dimengerti dalam laporan tahunannya sebagai upaya untuk menyamarkan kinerja yang buruk. Poin yang terakhir, komparatif atau comparability adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan harus sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang konsisten. Dengan apa? Dengan menerapkan sepanjang periode akuntansi. Komparabilitas juga mengacu pada kemampuan untuk memudahkan membandingkan laporan keuangan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Peranan akuntansi dalam perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan dengan benar. Selain itu, akuntan juga berperan sebagai penasehat keuangan yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat secara ekonomis. Peran mendasar akuntansi adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Pentingnya akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi memiliki peranan penting dalam memfasilitasi pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Yang pertama, peranan akuntansi sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Peran mendasar dari akuntansi di dalam suatu bisnis yaitu tentu saja kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi serta jawaban yang relevan. Peranan akuntansi untuk membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya identifikasi serta informasi keuangan, maka para stakeholder atau pemegang saham akan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan. Tentu hal ini sangat masuk akal sebab stakeholder tidak bisa melakukan investasi tanpa adanya informasi keuangan yang up to date dan juga akurat. Maka dari itu, dalam hal ini seorang akuntan yang memegang peran dalam menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip perilaku dalam lingkungan bisnis yang selaras dengan standar moral yang diakui secara universal. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang menentukan perilaku yang baik atau buruk dalam lingkungan bisnis. Mengapa etika bisnis itu penting? Yang pertama, menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan organisasi. Etika bisnis memiliki 4 prinsip utama yang dijalankan sebuah perusahaan. Yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Artinya, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan prinsip ini ialah dengan menetapkan tujuan bisnis seadil dan sebaik mungkin. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk bisnis. Prinsip kejujuran menjadi etika utama yang harus selalu diterapkan tidak hanya ke mitra bisnis saja, namun juga ke pelanggan dan internal perusahaan. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi pelaku bisnis itu harus bisa dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Kata lainnya,
pebisnis harus mengambil keputusan sesuai dengan etika bisnis dan peraturan hukumnya. Yang terakhir, prinsip keadilan. Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Keadilan juga dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, tidak hanya mendapat hak yang sama. Seluruh pihak tersebut juga melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Contoh etika bisnis yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, menyebut nama mitra dengan sopan dan baik. Saat bertemu dengan mitra kerja, sebutlah namanya dengan sopan dan baik. Misalnya berjabat tangan sambil menyebut nama mitra kerja. Yang kedua, hadir tepat waktu saat ada janji temu dengan mitra kerja. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih agar bisa membangun citra diri dan perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu bersikap sopan. Perilaku sopan juga menjadi salah satu etika bisnis yang wajib dilakukan, khususnya ketika bertemu mitra kerja. Profesi akuntan. Pengertian profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah sebuah profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi keuangan dan memberikan laporan keuangan yang akurat kepada pemangku kepentingan bisnis seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Jenis-jenis profesi akuntansi. 1. Ada akuntan perusahaan atau akuntan internal. 2. Akuntan pemerintah. 3. Akuntan publik. 4. Akuntan pendidik. 5. Akuntan manajemen. 6. Akuntan investasi. 7. Akuntan biaya. Dan yang terakhir adalah akuntan proyek. Perkembangan akuntansi modern. Perkembangan akuntansi modern dimulai di Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu banyak negara-negara di Eropa yang mulai menerapkan standar akuntansi yang sama, seperti standar yang diterapkan oleh Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 1880. Di Amerika Serikat pada tahun 1887, American Institute of Certified Public Accountants didirikan dan menjadi lembaga akuntansi pertama di dunia yang mengeluarkan sertifikasi atau CPA, Certified Public Accountant. Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950 ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi. Prinsip akuntansi di Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP Generally Accepted Accounting Principles dan GAAP Generally Accepted Auditing Standards. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah seperangkat standar praktik resmi dan umum di kalangan profesional akuntansi. Akuntan bertanggung jawab untuk mematuhi GAAP ketika menyiapkan laporan keuangan dan catatan untuk organisasi publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (VASP) mengeluarkan peraturan ini untuk memastikan pelaporan keuangan akurat, konsisten, dan transparan di seluruh perusahaan. Berikut adalah 10 prinsip utama GAAP. Prinsip keteraturan. Akuntan mematuhi peraturan dan ketentuan GAAP. Kedua, prinsip konsistensi. Akuntan menerapkan standar yang sama di seluruh proses laporan untuk memastikan adanya perbandingan antara periode. Jika perubahan atau pembaruan diperlukan, akuntan menjelaskan secara rinci. Prinsip ketulusan. Akuntan memberikan gambaran yang akurat dan tidak memihak tentang keadaan keuangan perusahaan. Prinsip kekekalan metode. Akuntan melaksanakan prosedur pelaporan keuangan secara konsisten.
Prinsip non-kompensasi. Akuntan melaporkan seluruh aspek status organisasi, baik positif maupun negatif, tanpa mengharapkan kompensasi utang. Prinsip kehati-hatian. Akuntan melaporkan data berdasarkan fakta dan bukan spekulasi. Prinsip kesinambungan. Ketika menilai aset, akuntan berasumsi bahwa organisasi dapat terus beroperasi di masa depan. Prinsip prioritas. Akuntan melaporkan data keuangan seperti pendapatan dalam periode akuntan standar, seperti kuartal atau tahun fiskal. Prinsip materialitas atau pengupayan penuh. Akuntan membocorkan semua informasi keuangan dan akuntan yang berkaitan dengan organisasi. Prinsip itikat baik. Akuntan memperhatikan kebenaran dalam semua pelaporan keuangan dan praktik akuntansi. Kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pertanyaan dari Walt Disney yang mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.